Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan diri kita masing-masing ya. Betapa sulitnya kita istiqamah di zaman yang seperti ini. Betapa banyak waktu kita habis pada perkara yang sia-sia. Betapa banyak waktu kita habis untuk menonton yang tidak bermanfaat ya. Dan itulah kenyataan pahit yang kita alami. Terkadang seorang wanita ingin istiqamah, tapi suaminya tidak mendukung. Ada seorang wanita tanya sama saya, Ustaz, gimana Ustaz? Suami saya ngajak nonton bioskop. Ya, dia istiqamah di bioskop. Istiqamah di bioskop gimana caranya? Enggak bisa. Ya. Dia ingin istiqamah tapi enggak bisa. Kalau tidak ikut nonton bioskop pengajian Steven Spielberg ya, maka suaminya marah-marah. Terkadang suaminya yang istiqamah, istrinya yang tidak istiqamah. Ngajak ke sana ke sini, diajak ke mall untuk cuci mata ya. Subhanallah. Dia ingin istiqamah tapi tidak bisa. Akhirnya dia ke mall lihat macam-macam ya. Tidak mampu dia menahan pandangannya. Jadi istiqamah memang tidak semudah yang kita bayangkan karena seorang terpengaruh dengan yang ada di sekitarnya. Namun bukan berarti kita pasrah, bukan berarti kita tunduk ya. Kalau kita jatuh kita bangun lagi. Kalau kita jatuh kita bangun lagi. Kita berusaha karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Kita ingin meninggal dalam kondisi istiqamah. Ya akhi, terkadang saya baca ya bagaimana orang-orang dulu yang hebat tahu-tahu di penghujung kehidupannya kemudian dia berbalik. Ya, dan itu terjadi ya. Dulunya adalah seorang dai kemudian berubah ya. Dulunya adalah orang yang mustaqim, rajin sedekah kemudian berubah. Bahkan ada yang mungkin yang pakai cadar kemudian berubah. Ada yang tadinya rajin ke masjid berubah ya. Ada yang tadinya di atas sunnah jadi liberal. Macam-macam orang. Ya, macam-macam. Di antara cerita yang menakjubkan yang tersebar jadi santer tentang kisah seorang namanya Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi ini adalah seorang alim tinggal di Arab Saudi dan dia pakar akidah sampai dia menulis buku tentang akidah luar biasa, di antaranya As-Sira' bainal Islam wal Wathaniyah, kalau tidak salah judulnya demikian. Pertarungan antara Islam tauhid dengan penyembah berhala. Buku yang membantah seluruh syubhat-syubhat kaum musyrikin dan ahlul kufur, sampai orang memuji buku dia luar biasa. Bukunya sampai sekarang masih ada. Tapi subhanallah, di penghujung hayatnya dia berubah total. Sampai dia menulis Islam adalah aglal, adalah belenggu yang hanya membelenggu manusia. Bayangkan di akhir hayatnya, sehingga banyak orang mengatakan dia meninggal dalam kondisi mulhid, dalam kondisi murtad. Sebagian ulama mengatakan demikian. Setelah dia mencapai tingkat yang tinggi, sampai ilmu yang tinggi, tiba-tiba di penghujung hayatnya dia berubah. Kata sebagian ulama, kenapa dia ditimpa dengan ujub? Dia takjub dengan tulisan yang dia buat, karena tidak ada yang bisa menyaingi dia tatkala itu. Tulisannya luar biasa, banyak orang memuji. Saya para ulama nulis pujian, ada yang bikin syair memuji dia, saking hebatnya dia, saking kuat hujahnya. Namun dia tergelincir karena ujub yang menimpanya. Akhirnya dia menganggap Islam yang selama ini dia bela dianggap sebagai belenggu yang menghalangi gerak-gerik seseorang. Jadilah pemikirannya liberal. Subhanallah. Ini contoh nyata di zaman kita ya, ada orang yang seperti itu. Ya, dan kita juga dapati, tadi saya katakan sebagian dai dulu berdakwah tiba-tiba menghilang ya. Entah ke mana. Dulu sibuk dengan misalnya Quran, tiba-tiba berubah. Maka istiqamah hendaknya selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah bekal kita untuk bertemu dengan Allah. Kalau kita istiqamah, kita ditolong di dunia, ditolong di alam barzakh, ditolong di akhirat. Namun sekali lagi saya ingatkan, ini perkara yang berat. Perkara yang berat. Zaman sekarang ini siapa yang bisa istiqamah tundukkan pandangan? Siapa yang bisa kira-kira? Ada Ustaz.
Orang buta, ya orang buta bisa. Selain yang tidak buta, bisa enggak istiqomah tundukkan pandangan? Ya. Zaman dulu kita mungkin melakukannya, belum ada medsos, belum ada internet. Jalan tundukkan pandangan. Di sekolah tundukkan pandangan, ada cewek lihat sedikit tundukkan pandangan. Sekarang kita lihat di YouTube, kita melotot. Berita yang menyampaikan berita, akhwat yang terbuka auratnya, berpakaian seksi. Beritanya menarik, pembawa beritanya juga menarik. Tidak bisa kita hindari. Tidak bisa kita hindari. Mau tundukkan pandangan, sayang. Cantik ya, lihat akhirnya. Dan itu berat zaman sekarang.